Google obat tidur, keluarlah diazepam. Kenapa dia tidak ke dokter? Karena dia takut keluar dari rumah. Takut kena COVID-19, ya. Kenapa dia tidak pergi ke apotek? Sama. Roy itu orangnya terlalu paranoid dalam segala hal. Jadi dia tinggal di rumah saja, dia online, dia belilah, cari nama obat tidur ini apa, dapatlah di online. Nah, diazepam itu dibeli lewat online. Saya beritahu, dengan gampangnya diazepam itu dibeli. Dengan gampang sekali, semua orang bisa mengakses dan membeli lewat internet. Saya bisa buktikan, dengan gampangnya, klik keluar diazepam, saya cuma ambil kata kuncinya adalah beli diazepam, ya. Nah, keluar diazepam. Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, ya, ada Halodoc, ya, dan masih banyak lagi nih. Ini semua orang bisa beli, bisa mengakses. Dengan gampangnya ini barang didapatkan. Nah, dia beli lewat ini. Setelah dia beli, kenapa dia beli di online? Karena sudah sangat terpaksa sekali. Dia hampir 3 hari tidak bisa tidur. Bayangkan kalau orang yang tidak bisa tidur selama hampir 3 hari, rasa badannya seperti hancur. Disinilah makanya terpaksa dia membeli secara online, ya. Dan ini semua orang bisa mengakses. Permasalahannya, apakah Roy tahu dalam obat diazepam ini mengandung, ternyata di dalamnya itu ada benzodiazepin, yang ternyata salah satu zatnya ada nitazepan. Nah, nitazepan inilah yang masuk ke golongan 4 kategori psikotropika. Dan kalau dia tahu di dalam kandungannya itu ada nitazepannya, dia tidak akan beli, karena kalau dia beli dia makan, dia ketangkap, urusannya ada terjerat hukum. Dan berapa banyak di Indonesia ini orang yang mengetahui, karena dibelinya kan dengan gampang dan mudah, semua orang bisa mengakses tanpa resep ya? Iya, tanpa resep kok. Kalau gitu semua satu Indonesia yang memakan diazepam, penjarakan semua jadi tersangka dong. Bukan Roy saja. Roy di sini sakit. Karena dia sakit, tidak berani ke dokter karena ada COVID-19, tidak berani dia ke apotek. Kan begitu kan? Makanya dia membeli secara online. Ya. Nah, maka daripada itu, saya jelaskan sekali lagi bahwa Roy itu bukan pemakai narkoba. Roy itu sakit. Karena sakit inilah 3 hari tidak bisa tidur, makanya dia beli lewat online. Ya, beli obat tidur. Nah, ternyata pada saat tanggal 6 jam 3 sore digerebek oleh polisi. Ya, itu yang saya harus sampaikan. Dan langkah hukum selanjutnya, hari Senin nanti kami akan ajukan permohonan asesmen. Kami mohon dengan sangat kepada Kepolisian Republik Indonesia, terkhususnya adalah Polres Jakarta Selatan, CQ penyidik, ya, mohon dengan sangat untuk di ACC asesmennya Roy Kiyoshi, karena biar bagaimanapun juga kami sudah bawakan semua bukti-buktinya. Salah satunya resep-resep dokter menunjukkan bahwa Roy itu adalah sakit. Dari 2017, 2019 itu semua dokternya pun sudah saya berikan semua, kita berikan semua kepada penyidik, menunjukkan bahwa Roy sakit membutuhkan obat agar menjadi pertimbangan dari nanti dari penyidik. Nah, asesmen mudah-mudahan dikabulkan. Setelah itu nanti kami minta untuk direhabilitas di SKO. Dan terakhir, kami minta pada penyidik tetap ini harus ada putusan pengadilan. Jadi tidak hanya sekadar selesai di SKO hilang begitu saja. Seperti oknum-oknum lain yang tidak ada kepastian hukum, kami tidak mau. Kami mau ini selesai semuanya di pengadilan. Ya, tetap rehabilitas, tetap nanti ada sidang, tetap nanti ada putusan, ya, agar berkekuatan hukum tetap. Oke. Ya. Total keseluruhan obat ada berapa, Bang? Kenapa? Barang bukti berapa banyak? Kalau obat sesuai dengan apa tadi yang kami dapatkan daripada penyidik, yang didapatkan ada 21, ya. 21, kurang lebih ada 21. Yang paling banyak adalah ya diazepam ini, karena emang baru beli kan. Kalau yang lainnya itu sisa-sisa tahun-tahun berikut, yang tahun-tahun lalu yang pakai resep itu. Oke, Bang, ini kan dari pihak kepolisian tetap melakukan penahanan. Ya. Nah, dari Abang mungkin ada nggak sih pengajuan untuk ya penundaan penahanan atau gimana? Oh, enggak. Jadi gini, penahanan itu kan kembali kepada penyidik, ya, itu kan pertimbangan penyidik, ya. Sah-sah aja kalau emang dikata ada 2 bukti yang cukup, ya pertimbangan penyidik ditahan, ya tahan aja, jangan masalah. Nah, yang kami ajukan kalau masalah seperti kayak gini bukan penangguhan, tapi kita akan ajukan permintaan asesmen. Ya, setelah asesmen itu dikabulkan,
Nah, baru nanti ditangguhkan ke RSKO untuk dilakukan rehabilitas. Nah, sambil menunggu nanti proses P21 tahap 1, tahap 2 dan persiapan sidang. Nanti Roy biar direhabilitas di rumah sakit RSKO. Dari orang tuanya sendiri, Roy ngerasa Semua stres? keluarganya mendukung sekali, dan tadi pun juga mamanya ada. Dari kemarin hari pertama mamanya terus, papanya terus, orang tuanya terus mendampingi Roy. Kalau dikatakan stres, pasti semua orang yang tertimpa masalah ini pasti stres, baik keluarga dan pribadinya. Ya bohong lah, siapapun juga kalau sudah ditahan, satu tersangka pasti stres. Ya, tekanan batin, rasa malu, apalagi dibully lagi kan. Kan ini orang-orang nggak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Niat batin mensreanya Roy tidak pernah tahu bahwa ternyata yang dia makan dibeli di online diazepamnya ternyata mengandung ya ini tadi nitrazepam ini masuk ke golongan 4 psikotropika. Kalau tahu ini nggak akan dibeli. Seberapa banyak orang di Indonesia ini yang mengetahui bahwa kita makan dikologen, obat dikologen penurun panas di dalamnya ada mengandung unsur zat apa aja? Kan nggak ada yang tahu dan nggak mau tahu. Sama dengan Roy juga, jadi nggak ada niat batinnya, memang dia mau mengkonsumsi karena dia sakit, dia membeli obat, bisa dibeli di online, banyak sekali, orang bisa mengakses, ya biasa aja gitu kan. Ternyata itu nggak boleh. Nah, kenapa sekarang yang dijual di internet itu begitu banyaknya, kenapa itu nggak diproses saja? Kan banyak yang jualan itu. Ya, kamu katakan itu bandar. Nah, camkan itu. Itu pembelajaran buat semua warga Indonesia. Bang, ini kan terkait yang tadi Roy memesan obat melalui online ya. Itu udah berapa kali Bang pemesanan obat melalui online? Baru pertama kali. Karena nggak bisa keluar, karena ada COVID-19. COVID ini. Ingat ya, anjuran dari pemerintah kita harus stay at home. Ini aja kalau kami sebenarnya cek kepaksa aja datang ke sini nih. Setelah 3 bulan kami di rumah isolasi mandiri. Karena ini pekerjaan profesi mulia aja. Kalau nggak kami nggak mau. Nah, Roy itu adalah isolasi mandiri, tidak mau keluar. Kalau nggak mau, kami juga semua beli di online. Ya beli makanan, beli apa semua di online semuanya, termasuk obat ini. Takut lah, mana ada dokter yang mau terima pasien yang sekarang ini kalau dia nggak ada ketakutan. Wah, jangan-jangan dia COVID atau dokternya kena COVID kan kayak gitu. Makanya semua beli di online. Karena keadaan pandemi COVID inilah makanya Roy membeli lewat online. Jadi tolonglah, jangan salahkan Roy, jangan sudutkan Roy. Ini bisa menimpa banyak orang di Indonesia yang menggunakan obat tidur tanpa resep dokter loh. Bahaya ini. Jangan beli di online. Kalau mau beli obat itu harus lihat dulu di dalamnya. Kandungannya apa dulu? Masuk nggak ke golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4? Kalau masuk, siap-siap aja ada di penjara. Nah, itu yang harus dicamkan hati-hati. Sip. Thank you, Bang. Sangat jelas kan? Cukup jelas. Cukup jelas kan? Mantap. Tolonglah ya, perhatikan. Jangan lagi tuduh Roy sebagai pengguna narkoba. Salah besar itu.